Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba bahas materi di kelas 8, yaitu tentang teorema Pitagoras. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, yang pertama kalian dapat memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, kemudian kalian dapat menemukan bilangan triple Pitagoras, dan kalian dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Pitagoras, makanya disebut dengan teorema Pitagoras sesuai dengan nama yang memperkenalkannya. Beliau lahir pada tahun 380 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani, dan wafat pada tahun 496 sebelum Masehi. Nah, salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal itu adalah teorema Pitagoras. Dalam teorema Pitagoras dinyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Jadi secara secara singkatnya, bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, sebelumnya kita ingat kembali tentang segitiga. Di kelas 7 kita sudah belajar segitiga ya. Segitiga berdasarkan panjang sisi, ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Kemudian yang berdasarkan sudut ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kita akan ingat kembali tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu besar sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Dengan sisi di depan sudut siku-sikunya disebut sisi hipotenusa atau sisi miring. Kalau kita gambarkan segitiganya ya, sisi siku-sikunya yang tegak lurus, kemudian yang miring adalah sisi hipotenusa. Tapi jangan terpaku sisi miring itu selalu hipotenusa ya. Yang perlu kalian ingat bahwa hipotenusa itu adalah sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku. Karena kalau posisinya dimiringin, sisi siku-sikunya bisa jadi yang miring. Ya, ingat hipotenusa adalah sisi yang paling panjang atau sisi terpanjang. Nah, kenapa sih kita harus belajar teorema Pitagoras? Kalian bisa perhatikan gambar, ya. Kalian bisa amati bapak tukang ini sedang mengukur tanah yang akan dibuat bangunan. Kalian perhatikan di situ ada yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Kemudian kalau kalian perhatikan tangga, ya, antara tangga dengan dinding dan lantai itu juga membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kembali ke teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras dinyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau kita gambarkan segitiga siku-siku, sisi yang sudutnya adalah ABC, segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Sisi di depan sudut A kita beri nama A, sisi di depan sudut B kita beri nama B, kemudian sisi di depan sudut siku-siku adalah C, atau sisi yang paling panjang. Nah, pada teorema Pitagoras tadi berbunyi, kuadrat sisi miring itu adalah AB, atau sisi hipotenusa adalah AB kuadrat, dikuadratkan berarti AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya yaitu AC dengan BC. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk segitiga yang ada di gambar.
Kalian tidak perlu menghafalnya ya. Kalian tidak perlu menghafal rumus hurufnya. Maksud Ibu, kalian tidak perlu menghafal huruf-hurufnya. Karena nanti kalau posisi hurufnya berubah, maka rumus itu juga berubah. Dan kalau hurufnya berganti atau nama segitiganya berganti, diubah, misalkan PQR, maka rumus AB juga sudah tidak berlaku. Jadi yang perlu kalian ingat adalah sisi hipotenusa kalau dikuadratkan hasilnya akan sama dengan sisi siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Oke. Nah, kita bisa juga menggunakan panjang sisinya. Sisi yang paling panjang adalah C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya. Ingat, tidak perlu menghafal hurufnya, tapi yang perlu kalian ingat bahwa sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Bisa dipahami? Oke. Untuk membuktikan, banyak sekali pembuktian teorema Pythagoras, salah satunya dengan menggambar bentuk segitiga, kemudian ketiga sisinya dibuat persegi. Kalian bisa peroleh dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk di rumah kalian bisa melakukan pembuktian dengan menggunakan lidi. Menggunakan lidi atau pipa atau sedotan ya. Kalian buat beberapa ukuran sehingga akan membentuk sebuah segitiga. Yang pertama kalian perlu persiapkan segitiga yang pertama dengan panjang sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Itu untuk segitiga pertama. Segitiga kedua, kalian perlu siapkan lidi dengan panjang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kemudian untuk segitiga yang ketiga, masing-masing panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Nah, untuk melakukan percobaan itu kalian nanti lengkapi tabel sebagai berikut. Ya, ini sudah ada tabelnya. Jadi untuk segitiga pertama, panjang sisinya 3, 4, 5. Nah, kalian kemudian hitung. Misalkan yang segitiga pertama ada A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Kemudian kalian di sini A2 di sini A kuadrat ya. A kuadrat berarti 3 kuadrat itu 9. Kemudian B kuadrat itu 16, C kuadrat itu 25. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat berarti 9 ditambah 16. Apakah hasilnya sama dengan 25? Nah, kalau nanti di kolom yang C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama, ya berarti terbukti bahwa teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, kita coba lagi untuk menemukan bilangan triple Pythagoras. Nah, tadi segitiganya adalah segitiga ABC dengan C-nya adalah sisi miringnya atau sisi hipotenusanya. Ini yang pertama tadi untuk segitiga yang pertama A-nya 3 cm, B-nya 4 cm, dan C adalah 5 cm. Kemudian kita pakai rumus Pythagoras tadi, karena sisi miringnya adalah C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ganti C-nya dengan 5, A-nya dengan 3, B-nya dengan 4. Maka kita peroleh 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat adalah 16. Sehingga 25 sama dengan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, karena C kuadrat hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ketiga bilangan itu memenuhi teorema Pythagoras. Sehingga ketiga bilangan tersebut 3, 4, dan 5 disebut dengan triple Pythagoras atau tiga bilangan asli ya yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, untuk yang segitiga kedua, ketiga kalian bisa lakukan percobaan ya. Kemudian diisi tabelnya.
Yang selanjutnya untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras. Nah, di sini kalian bisa juga lakukan percobaan. Yang pertama untuk segitiga yang pertama, kalian perlu siapkan lidi panjangnya 6, 8, dan 10 cm. Dari lidi itu kalian bisa bentuk sebuah segitiga, ya. Apakah segitiganya siku-siku, tumpul, atau lancip. Kemudian kalian hitung, kalian bandingkan antara C kuadratnya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari situ kalian bisa menentukan jenis segitiganya. Nanti dicek ya. Nah, setelah kalian lakukan percobaan, nanti akan kalian dapatkan informasi jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, kebalikan dari teorema Pitagoras, maka segitiga yang akan terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jika kuadrat sisi hipotenusanya lebih dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka sisi yang lain, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Dan jika kuadrat dari sisi hipotenusanya lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga lancip. Sudah bisa dipahami? Ya, Ibu harap bisa dipahami. Kalian praktikkan di rumah masing-masing dengan lidi dan diisi tabelnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Kemudian notifikasinya sehingga kalian bisa mendapat notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.